Halo, oke. Jadi setelah dibaca refleksi yang Anda buat, refleksi yang Anda buat itu kendalanya setelah dilihat dan dibaca itu banyak permasalahannya karena lupa saja. Karena sudah lama tidak memegang mata kuliah itu. Ini kan Jadi banyak yang lupa karena mungkin tidak pernah mengajarkan itu lagi, waktunya kayak gitu. Nah, kira-kira yang dari Anda sendiri lah sekarang, apa yang mau ditanyakan sama Bunda sekarang nih? Oke. Halo. Siapa? Ada yang mau bertanya? Ya, ayo. Nah, kok diam aja? Halo, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Apa, Ci? Gini Bunda, permasalahannya tuh kalau di sekolah ini Bunda, trigonometri, kan terlalu banyak rumus nih Bunda. Iya. Nah, menurut Bunda ada nggak cara-cara atau trik khusus yang bisa buat siswa itu mudah memahami yang sebanyak itu rumus gitu Bunda? Sebenarnya seperti yang dia sebenarnya tidak banyak sih rumusnya, cuma pengembangannya lebih banyak gitu. Dari rumus yang satu ini bisa dipecah bermacam-macam gitu. Contohnya lah, sin kodrat tambah kos kodrat sama dengan 1, kata kita kan. Sin kodrat itu sama dengan banyak nih. Iya kan? Tapi ada di materinya itu bisa kita lihat. Jadi mungkin konsep-konsep dasarnya diberikan, kemudian dia akan bisa merubah. Nah ini loh, misalnya sin negatif X akan sama dengan sin X. Misal seperti itu. Itu kayak yang di buku itu sudah begitu yang Bunda lihat ini ya. Kemudian Bunda lihat buka buku buku bahan ajar yang ada di sekolah, buku panduan di sekolah, kayaknya tinggal dengan anaknya gitu. Tinggal dengan anaknya. Anaknya bisa enggak ada sih. Satu lagi ada sih media pembelajaran kalau sempat datang ke Unri bisa melihatkan ada ya karena trigono itu banyak sekali membuktikan sudutnya 180, membuat garis ini dibagi 3, membuat garis ini dibagi 5. 6 itu ada medianya di Unri. Silahkan datang ke Unri. Halo. Bunda? Dengar Ci? Dengar Cici Bunda bilang? Iya, dengar Bunda. Nah, soalnya kalau di Unri kita kan ada punya bengkel nih, ada media pembelajaran yang dibuat mahasiswa. Itu tuh pun baru semenjak anak 2010 sudah dapat sih. Siapa sih yang 2010 tadi? Kalau 2010 sudah ada itu, 2010 belum ya? 11, 12. Dimulai dengan anak 13. Nah, angkatan 13 kita kan berubah kurikulum menjadi 12 masuk media pembelajaran. Itu banyak ya, banyak media itu yang ada. Nah, silakanlah ke Unri, silakan dilihat gitu. Ya, baik Bunda, ya. Terima kasih Bunda. Ya, terima kasih. Ada yang lain ayo. Halo. Halo. Yang lainnya gimana? Paham? Ada yang mau bertanya lagi? Ayo. Enggak dengar ya? Ada yang mau bertanya? mau dihidupkan. Ada yang mau bertanya? Gimana nih hidupnya nih? Udah hidup, udah Ibu, Bunda dengar nih siapa lah ngomong nih, cuma enggak nampak. Udah dengar.
Siapa tuh yang mau bertanya? Suminto. Nah, siapa? Yuli Erna. Ini siapa? Siapa yang mau bertanya? Siapa nih? Yuni. Yuni Citra. Iya Bu, Yuni. Apa yang Yuni mau tanya? Yuni ngajar di mana sekarang? Yuni ngajar di SMP di Dukuh Kuantan Bu. Oke, ya Yuni tanya apa? Ini Bu, Yuni kan ngajarnya di SMP gitu kan Bu. Jadi Ah. di SMP itu kan materi untuk trigonometri itu kan belum diajarkan lagi, begitu juga dengan turunan. Nah, bagaimana seharusnya Yuni akan ke siswa trigonometri meski di SMP sehingga di masuk di SMA Terputus-putus lah, Bu. Nggak begitu full Bunda dengar Yuni, putus-putus. Iya Bu. Putus-putus. Bunda. Iya, oke. Baru dengar bersih. Ah, ya apa? Yuni ngajar di SMP, Trigono. Nah, tuh. Ini ngajarnya SMP Memang Yun terputus-putus. Yuni bikin dia pada di chat aja biar Bunda bisa baca. harusnya memperkenalkan Yuni nggak dengar Bunda Yun. Yuni terputus-putus bikin di chat aja Yun. Bunda nggak dengar suara Yuni. Bunda nggak dengar suara Yuni. Barangkali tulisnya di chat aja Yun. Kok jadi gini ya? Yuni di chat aja ya. Ya. Ini adalah nggak dengar Bunda suaranya aja. Ada yang lain? Aduh, kenapa ya? Nggak dengar. Nggak dengar Bunda suaranya. Mana nih? Mana Sipul nih? Coba Seminto apa? Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dengar Ibu. Oke. Ini mewakili dari Bu Yuni tadi Bu. Mungkin kami kan ngajar di SMP ini ya Bu. Jadi kan materi trigonometri tidak disampaikan di SMP gitu. Permasalahannya kami sendiri pun mungkin udah lama enggak mempelajari itu. Mungkin agak sedikit. Iya. Banyak gitu. Trigonometri gitu. Oke. Itu gimana? Putus-putus. Oke, Suminto. Ya Bu. Oke, Bunda dengar nih. Sama sekali nggak mengajar trigono Kades. Kadang Bunda pun melihat agak bingung loh di sekarang dengan kurikulum 2013 ini. Nggak bersih suaranya. Gimana tuh? Ya Bu. Oh, oke, yap. Oke, yap. Apakah jaringan yang tidak bagus sehingga kita tidak bisa mendengar orang ini berbicara? Sebenarnya ya gitu aja. Yang tidak pernah dapat trigono lagi memang harus itu aja sih.
dibaca modul ya Bunda nggak tahu lagi itu bagaimana kalau nggak ngajar. Tetapi itu kan pernah didapat dulu, ya nggak? Iya, iya. Iya, Bu. Betul, Bu. Sebenarnya coba kita urung dulu waktu kuliah ya. Waktu angkatan Mori kan 2004 itu. Mori 2004 ya? 2005, Bu. 2005, oke. 2005, Bu. Oke. 2005, Bu. Dari kuliah nggak pernah kan dapat metode teori trigono? Nggak kan? Ada nggak mata Ada, Bu. kuliahnya kuliah ada mata kuliahnya trigono? Enggak kan? Kalau Tidak. saya dapat, Bu. Kalau si Mori 2004 nggak ada dapat tuh. Sampai sekarang kita nggak punya mata kuliah trigono. Oke, Bunda rujuk dulu sedikit ya. Tetapi mereka akan ketemu di mana? Di kalkulus. Di tengah-tengah kalkulus. Kemudian ada ketemu lagi mungkin di di bagian partisi mata kuliah. Jadi mereka memang runut ke SMA lagi gitu loh. Nah, Minto dari mana dulunya? Saya dari STKP Gari Nganjuk, Bu. Oke, mungkin ada mata kuliahnya aljabar dan trigono, ya kan? Ya ada, Bu. Beruntunglah tuh dapat, berarti Minto harus melihat lagi, cari, jadi diulang lagi, dipanggil lagi memori yang lama itu bagaimana sih kayak gitu. Itu lagi ceritanya nggak ada, memang sudah lupa loh semuanya. Kalaupun PPG yang sekarang ini adalah daring, yang dulu luring pun kita ketemu, mereka sudah lupa semua. Kenapa? Karena nggak ngajar lagi. Iya, Bu. Itu aja Tina. Kenapa sih nggak udah lupa nggak ngajar, Bu? Tetapi kalau kita ulang lagi dan dengan waktu yang ini, dengan waktu yang sesuai, mungkin ingat lagi. Kan tidaklah belajar dari awal lagi, kan sudah punya dasarnya gitu. Sama sekarang mungkin Minto ngajarnya di SMP. Dia mengajar di SMA, kalaupun dia nggak ngajar di kelas yang ada, itu juga nggak ingat lagi. Jangankan itu, mahasiswa semester 2 ditanya nanti kalkulus 1 semester 1 turun, lupa jawabnya. Iya, Bu. Iya kan? Tetapi itu sudah ada, di memorinya sudah tersimpan. Tinggal memanggil lagi, ayo keluar lagi, saya perlu, gitu loh. Itu aja lagi dibaca, Minto. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, masih ada yang bertanya, ayo. Nah, sebenarnya begini, di turunan ini dia kan tidak beda loh dengan trigono. Trigono bisa dikotak-kotakan ini, jumlahnya ini bisa. Rumusnya tidak saling terkait. Tetapi kalau di kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3, kalkulus 4, dia satu rangkaian. Nggak bisa dipisah. Sehingga kita nggak bisa kalkulus 4 dulu, integral dulu, baru turunan, kan nggak bisa. Berarti kita kan ngajar dari dasar nih. Dimulai dari pertidaksamaan. Oke, masuk limit. Limit dikatakan ada kalau kiri kanannya ada dan sama. Kemudian masuk ke turunan. Turunan dikatakan ada apabila apa? Kiri kanannya ada. Syarat turunan kiri kanan ada bergantung dengan limitnya. Nanti integral kayak gitu juga. Dia belajar integral. Dia harus tahu turunan. Nggak tahu turunan nggak mungkin integral karena dia anti turunan. Kalau di turunan kita tanya anaknya siapa nih? Dapat anaknya. Tapi di integral emaknya siapa lagi nih? Anaknya diketahui, emaknya ditanya. Kan gitu sebenarnya. Jadi saling berkaitan. Sebenarnya yang harus kita ingat, ya nggak tahu juga lah Bunda. Coba pengalaman sendiri-sendiri lah. Suka atau tidak sukanya dengan materi itu tergantung dengan siapa. Oke semua? Tergantung dengan siapa. You are now unmuted. Gurunya biasanya Bunda. Kan gurunya. Bukan gurunya biasanya, memang tergantung dengan gurunya. Nah, carilah guru harus berubah loh. Jadi jangan seperti kita merasa kesulitan daring sulit. Ya. Jadi memang gurunya coba kita ya. Di dalam kelas berapa? 2 kali 40, 2 kali 45 menit di dalam kelas, ya enggak?
Iya, Bun. Oke, tidak ada sisi yang bisa dinikmati anak di dalam kelas itu apa akan terjadi? Kan lengkaplah sudah penderitaannya ya enggak? Iya. Dia terpikir dia kapan nih keluar dari ruangan ini? Kapan nih ibu nih keluar dari ruangan ini? Nah, itulah guru-guru yang di sekolah menengah, di sekolah menengah atas SMP, SMA. Karenanya apa? Karena permasalahan itu kayak benang kusut dari SD sebenarnya, SD, SMP, SMA, dia kayak gitu. Kayak benang kusut dia sudah masuk ke air susah-susah mengurainya lagi. Sekarang itulah sebenarnya Anda di sini diurai lagi, diingat lagi bagaimana ya. Nanti di pas dia apa itu baru nampak terasa di pengembangan. Dulu kan PTK, mungkin sekarang tidak PTK lagi karena kondisi ini dijadikan pengembangan gitu. Karya tulisnya nggak tahu loh Bunda apakah masih PTK atau diganti dengan pengembangan kayak gitu. Rasa-rasanya kemarin penyerangan apa? PTK atau pengembangan? Pengembangan perangkat, Bunda. Nah, karena nggak mungkin anak lagi PTK di mana dicari anak. Iya. Oke, kita masuk di pengembangan. Nah, kita juga memikirkan apa sih yang kita kembangkan? Oh ya, perangkat pembelajaran. Kenapa sih di pengembangan? Ya, perangkat pembelajaran mengembangkan apa? Dengan apa? Ada model pembelajarannya, ada DL, ada PBL. Nah, dengan itulah nanti diapakan gitu akan terasa. Jadi tidak sebenarnya kapan sih kenapa kita ambil PBL ada alasannya. Nah, jadi seperti itu nanti akan nampak tuh alur kan ada materinya juga nanti yang akan diambil tema. Mungkin materinya diambil adalah yang sesuai dengan Anda mengajar nantinya gitu. Ya. Jadi mengajar itu menurut Bunda memang harus dari hati. Kalau tidak dari hati, keluarnya juga tidak bagus. Pak, benar apa tidak? Ya, Bun. Oke, jadi harus dari hati. Kita ikhlas loh, banyak nih jasa kita akan dikenang sama dengan setiap siswa kita kalau dia enak dengan kita akan didoakannya. Ilmu kita terpakai terus kayak gini nih. Si Mori dia ngajar kalau dia masih ingat dengan Bunda pasti dia terpakai juga akan mengalir terus ilmu itu. Ada bedanya sama kita kan? Iya. Nah, jadi kita nih memang apa nih? Ya kalau Bunda menyatakan hampir pensiun nih lagi tidak lama lagi pensiun nih, tetapi itu harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas nggak jadi. Nah. Oke, masih ada yang lain? Ayo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Siapa nih? Juli Erma? Iya, Bu. Oke, apa tuh Juli? Ini cerita tentang ikhlas tadi ya, Bu ya. Iya. Insya Allah ikhlas dalam mengajar, Ibu. Cuman ketika sudah masuk kelas, Bu, dengan banyaknya murid yang susah diatur, yang bisa diatur itu Bu cuman kalau benar-benar yang bisa yang fokus belajar itu cuman dari 35, 10 atau 8 orang Bu. Iya. Jadi selebihnya itu Bu, jadi yang 8 orang ini Bu terkontaminasi dengan yang lainnya Bu. Iya. Ya. Jadi ketika saya mengajar, ini yang satu nguap, yang satu cerita, yang satu lagi banyak macamnya Bu gitu Bu. Jadi keluar dari sana itu Bu hilang ikhlasnya Bu. Jadi apa yang harus saya lakukan Bu? Jadi dia begini, Ibu ya karena kondisi sekarang barangkali ya enggak tahu lah anak ini makan apa kayak gitu sehingga kayak cacing aja di kelas itu. Sebenarnya anak yang tidak mau, yang pernah lihat itu yang tidak mau belajar itu karena dia tidak mampu, hilang gitu. Tidak ada di memorinya lagi untuk mau belajar itu. Kenapa? Kenikmatan itu nggak dapat. Artinya mereka nggak punya lagi dasarnya, mereka hilang kayak gitu. Sehingga kalau disambung pun sama aja penyakitnya kan itu juga.
Makanya itu kompensasinya mereka akan meribut, akan begini begitu. Barangkali kita cobalah kita kelompokkan. Kalau menurut Bunda ya, kita kelompokkan, kemudian kita kasih ya sebenarnya jati dirinya belum ketemu sih sama dia. Sehingga meribut juga, dia mencari tempat, jadi kawan-kawannya ini diganggu nih, siapa yang mau belajar. Nah, Bunda pernah melihat mahasiswa PPL ini di sekolah yang paling bagus di Pekanbaru. Nih, Bunda mengantar nih mahasiswa PPL, nah kan, ini kita ada dosennya bertiga di belakang. Apa katanya? Kata gurunya. Nah, tolong ya dijaga malu kita. Ada dosen-dosen di belakang itu. Kemarin berdua, sekarang bertambah satu lagi. Sudah bertiga katanya. Malu kita katanya kan. Jadi baik-baik ya. Iya Bu. Keluarlah ibu. Udah cukup 5 menit. Ibunya anak-anak. Bu dosen. Kapan nih ke remedial? Nah, itu pertanyaan pertamanya. Kami kaget kan. Benar Bu, benar tuh Bu. Nah, jadi semuanya sebenarnya itu tergantung dengan kita juga Bunda lihat. Kenapa? Mereka akan selalu, mereka nggak mau belajar sekarang. Kenapa? Ada remedial. Iya. Nah, Iya remedial benar Bu. terus. Jadi mereka enggak belajar. Nanti ada remedialnya. Yang di remedial apa? Itu juga gitu. Jadi mereka nggak ada berusaha tuh soal itu juga yang dikasih. Sebenarnya tuh bukan remedial, ujian ulang. Kan? Ujian ulang. Jadi coba memang kalau kita terapkan, dia nggak paham, kita lihat nggak paham, kita bawa waktu mungkin ya. Makanya di sana jebulnya mereka nggak paham, makanya mereka begitu. Nanti kita remedial, dia akan tanya kawannya. Apalagi zaman sekarang, bisa mereka foto soalnya itu juga. Ya kan? Iya Bu. Nah, berapa kali. Nah, itulah kasusnya. Jadi mereka nggak mau belajar, kenapa? Nanti ada remedial, baru aja mulai belajar ini ya. Baru mulai ujian waktu itu. Bu, remedialnya kapan? Nah, coba bayangin. Saking geram guru untuk kamu, khusus satu kamu, nggak ada remedial. Iya, Bun. Iya Bu. Gurunya ada Ibu, sensi ada guru. lagi. Nah, ya. Iya. Kemarin Bu, salah satu kepala sekolah saya nih Bu, di depan anak-anak nih bilang gini Bu, anak-anak itu jangan dipaksakan untuk harus pintar matematika, tidak harus pintar fisika, tidak harus pintar yang pokoknya kalau misalnya bakatnya di musik ya udah musik aja diapakan gitu Bu, yang digiatkan gitu. Jadi Bu, karena ibaratnya udah dikasih tahu sama kepala sekolah seperti itu Bu, anak-anak ini jadinya ya udahlah. Iya benar Bu, jadi tidak ada bagaimanapun semangat gurunya di depan kelas Bu, karena udah dikasih ibaratnya dikasih wejangan kepala sekolah seperti itu, nyantai-nyantai aja dia jadinya Bu. Memang kita kan tak bisa dipaksakan, cuman kita kan kalau dapat anak tuh bisa, paling tidak sedikit ya Bu ya. Iya, ya sebenarnya kayak gini juga sih, memang nggak ada juga yang mau memaksakan. Kalau mau ibu tuh begitu dibagi betul kelasnya gitu. Artinya ini anak-anak ya nggak bisa juga karena semuanya saling berkaitan. Dia juga butuh matematik. Bagaimana dia tamat kalau hanya musik aja? Emang Iya, bisa Bu. dia belajar kan nggak bisa, berarti menunggu remedial aja gitu. Sekarang yang menurut Bunda yang benar lihat ya, kemarin kita lihat di SMP, waduh macam-macam lah kejadian. Nah di SMP ini itu waktu tahun lalu loh, tahun kemarin yang PPG, sampai nampak apanya nih naik urat lehernya tuh tegang gitu karena saking dia muaknya, dia di depan, kita ketawa aja di belakang kayak gitu karena anaknya nggak bisa diatur. Padahal ada bunda di belakang, ada gurunya di belakang. Anak nggak mau peduli, coba bayangkan. Waktu itu dia mengajar deret, dibagikannya lah kartu, ya kartunya. Bukannya anak tuh melihat kartu, apa katanya? Main domino lah. Bunda di belakang dia, aduh anak nih gitu kan, betul-betul artinya entah apa lah yang rusak. Makan bilang apa makan anak sekarang ya bisa rusak seperti gak ada takutnya, nggak ada malunya, nggak ada segan, pada gurunya udah terbuka-buka matanya melihat dia. Itulah kadang-kadang gimana ya,
dilema kayaknya, tetapi itu harus kita buat. Mungkin anak didekati betul. Artinya anak ini kita tahu karakternya gimana, dipasangkanlah dengan anak yang pintar dulu duduk depan. Tentu begitu lagi, kita buat berbagai macam cara. Kata gurunya Iya, Bu. saya semuanya saya buat cara Bu, tetapi nggak ada yang mempan. Tetap bersemangat mengajarnya, jangan putus asa. Mengajarnya tetap bersemangat gitu. Ani Bunda lagi memikirkan ya, anak semester 1 yang lulus sendiri karena COVID. Kemudian Bunda akan menghadapi semester 1. Bagaimana ya cara menghadapi? Coba. Nah, kita lagi memikir apa sih modelnya yang cocok nih kayak gitu. Belum terbayang sampai sekarang. Lihat masuk dulu. Oke, yang lain ayo. Halo, Rikza, mana sih Rikza? Rikza. Tuhan. Anak Batam nih dia diam-diam saja. Tungkangan siapa tuh Dedi ya? Siapa yang mau bicara dulu? Dedi, oke. Dedi apa Dedi? Ini Bu, nanya tentang penilaian boleh? Nggak boleh. Kenapa? Dalam penilaian PPG kita ini sistemnya gimana Bu? Maksudnya bisa dijelaskan rinciannya? Oke. Yang penilaian itu kan kita kalau dulu kita menilai loh. Ibu menilai nih. KB 1, KB 2, KB 3, KB 4 itu kita menilai. Nah, sekarang kan enggak. Sekarang sistem menilai, ya kan? Dulu tidak objektif. KB 1, KB 2, KB 3, 4 tuh formatif 1, formatif 2 sampai formatif 4 tuh tidak objektif. Sekarang soalnya objektif. Ya kan? Penilaiannya itu tergantung keaktifan Anda kan direkam ini. Ya kan? Ada direkam siapa sih yang ini. Tetapi nggak usah cemas dulu lah. Yang akan untuk hal ini menurut Bunda nggak usah dicemaskan betul. Nggak usah nilainya dipikir dulu. Yang penting dijalani. Kemudian yang harus diapakan ujian terakhir nanti. Ya, ujian terakhirnya itu. Kalau dulu pernah kita bimbing, mau ujian kita bimbing. Nah, kita bimbing dulu semuanya, baru nanti. Tapi alhamdulillah loh, setiap angkatan lulus semua. Ya, pernah angkatan yang sebelum ini lulus semua, satu yang tidak lulus waktu itu. Jadi nggak usah cemas dulu. Kalau untuk PBG, doa, semua kita berharap nih, dosen-dosen nggak akan ada yang akan mengurangi nilai Anda. Membuat Anda bisa lulus, tapi memang nampak gitu, ada aktifnya, ada busanya. Nggak usah cemas dulu lah. Kalau cemas nggak jadi nanti Dedi. Iya Bu, karena kan begini Bu, di modul itu kan tertulis misalnya untuk formatif setelah melaksanakan tes formatif ini jika nilainya kurang dari 80 maka mahasiswa akan mencoba lagi gitu kan. Iya kan? Lalu ya. Kemudian untuk kalau formatif kan bisa kita ulangi lagi Bu, atau termasuk sama sumatif. Sementara untuk tugas akhirnya kalau seandainya nilainya di bawah 80 itu bagaimana caranya Bu gitu? Yakin aja lah dulu. Yakin nilainya lebih gitu. Ya, nggak usah dipikir. Yang penting berbuat dulu. Ya, yakin lulus gitulah. Ya, jangan berpikir saya nggak lulus, yakin lulus gitu ya. Semua yang ada di ruang ini yakin lulus. Dengan usaha begini saya yakin bisa lulus. Ya. Amin. Amin. Semuanya tuh yakin lulus. Iya, siapa lagi nih? Zedi. Boleh lanjut Bu, ada pertanyaan satu lagi. Boleh. Ini ada juga titipan pertanyaan dari kawan di sekolah Bu. Kan begini. Kawan ini sekarang sedang melanjutkan program magister ya Bu di sekolah kan. Jadi nanti kalau seandainya udah wisuda, apakah kawan ini wajib mengikuti pendidikan profesi lagi Bu? Itu Mas. Nanti.
Oke, itu enggak begitu paham Ibu menyebut. Tetapi yang kemarin anak kita yang S2-nya di UNRI ikut loh. Berapa orang ikut. Kenapa? Enggak yakin Bunda apa pula Bunda nih peraturan-peraturan ini. Oh ya, setelah dia S2 kemarin itu kan begitu memang setelah S2 dia nggak perlu. Tapi Bunda enggak bisa menjawab itu. Toh kami di UNRI kemarin ada 2 anak yang sudah S2 ikut. Oh begitu, Bu. Nah, ada yang kemarin, yang angkatan kemarin tuh ada Puji, ada lumayan banyak sih yang kemarin itu yang sudah kuliah, yang sudah S2 ikut dia. Kebetulan gratis kali ya. Jadi ini ada bayar nggak? Enggak ya? Enggak kan? Enggak kan? Nah, enggak bayar itu tuh malah mereka di apa namanya? Datang ke UNRI, mereka memang tidak bayar, tetapi artinya nggak mungkin lah mereka nggak bayar. Sewa rumahnya kan nggak ada dikasih, tetap mereka bayar juga. Ada yang sudah S2. Jadi kalaupun Bunda yaitu Bunda nggak berani jawab karena Bunda nggak tahu urusan itu. Tapi dulu pernah dengar kalau S2 nggak usah lagi menyambung untuk PPG. Nyatanya kemarin mahasiswa kita ada yang ikut PPG yang tamat S2. Nah, nyatanya diterima. Kalaulah itu aturannya tidak boleh, berarti mereka kan tidak boleh diterima waktu mendaftar. Logikanya gitu kan? Iya, Bu. Nah, jadi kalau mereka ini sudah S2 nggak usah lagi diterima. Masuk mereka nyatanya mereka diterima juga di PPG. Nah, berarti kan boleh jadi Bunda enggak gitu paham ya untuk menjawab itu. Oke, Dad. Ya Bu, lanjut. Boleh menanyakan TA. Apa tuh? Bertanya tentang soal TA. Tugas akhir, Bu. Ya. Oke. Oh, soal ya kan soal akhirnya udah ada di modul itu. Udah dibahas juga, Bu. Ada persoalan mengenai apa ini, Bu? Jadi udah lupa juga materinya nih, Bu. Volume benda putar, Bu. Oke, Itu kan diminta di situ ada 2 metode cincin dan metode sel silinder. Kulit tabung, oke. Metode cincin itu apakah sama dengan metode cakram? Beda. Cakram itu satu fungsinya. Kan ingat cakram kan enggak berlubang. Oh iya. Berlubang enggak cakram? Berarti ya FY aja berarti ya. Berarti dia hanya satu. Kalau cincin itu kan 2, ring itu ada yang di dalam, ada yang di luar. Berarti 2 fungsinya, bisa lebih. Kemudian ada yang kulit tabung. Kulit tabung ini enaknya begini. Misalkan, terbayang ya yang udah bilang ya, misalnya kita mencari volume, diputar mengelilingi sumbu X. Kalau diputar mengelilingi sumbu X, fungsinya nampak itu bisa langsung, bisa 1 sampai 3, 2 fungsi ada atas ada bawah, diputar mengelilingi sumbu X, nggak bermasalah. Tetapi misalnya fungsinya terputus, artinya kita mesti seperti kemarin lah, umpamakan 1 sampai 3, 3 dengan 6 misalnya, gitu ya. Itu dengan metode cincin. Kalau rumit misalnya, kalau di kulit tabung tuh begini, kalau rumit dipisahkan dengan apa? Dengan sumbu X, dia akan lebih mudah ke sumbu Y. Jadi gitu. Kulit tabung. Jadi dirubah fungsinya semua kalau kita memutar terhadap sumbu Y kan fungsinya X sama dengan sekian. Kalau memutar terhadap sumbu X kan Y sama dengan sekian. Itu aja yang dirubah. Iya, Bu, kan begini persoalan di nomor 4B itu, Bu. Bunda udah baca ya, oke. Terus aja, oke. Ya, waktu diputar melalui sumbu X, nanti Fx-nya besar dari Gx, Bu. Gitu kan. Nanti kan berarti rumusnya F kuadrat dikurangi G kuadrat kan gitu. Iya, Lalu untuk metode cincin kan diputar sumbu Y, Bu ya. Kalau diputar sumbu Y dia lumayan rumit,
Diputarnya kalau dia misalkan kalau tadi di atas fx, di bawah gx kan bisa nampak atas kurang bawah gitu aja kan? Oke. Kalau diputar terhadap sumbu Y kan rumit itu berpecah misalnya 0 sampai 2, 2 sampai 4. Misalnya begitu ya, Dek? Iya, Bu. Oke. Pakai kulit tabung. Kalau dia diputar terhadap sumbu X, amati ke sumbu Y. Kayak gitu. Kalau dia kan diputar terhadap sumbu Y tadi itu kan akan rumit. Tetap dia diputar terhadap sumbu X. Rumusnya berbeda kan. 2V integral A sampai B kan gitu. Fx X kali Fx dikurang Gx. Nanti Bunda fotokan lah ya, masukkan ke WA ya, kalau kulit tabung ya. Oh, apa Bu? Untuk soal 4B ini dia di atas sumbu X semua, Bu, grafiknya. Diputar terhadap sumbu X. Diputar terhadap sumbu Y pun begitu, Bu. Masalahnya di sini gini, Bu. Di modul kan rumusnya FY kuadrat dikurang GY kuadrat. Iya. Sedangkan di sini ketemunya GY-nya lebih besar daripada FY-nya. Apanya yang lebih besar? Fungsi G-nya lebih besar daripada, maksudnya fungsi G-nya yang di luar, fungsi Y-nya yang di dalam. Artinya kan GY lebih besar daripada FY. Itu boleh dibalik. Boleh aja, nggak masalah. Fungsi itu kan setelah digambar nggak masalah sih. Di atas yang mana kan GY di atas itu nggak masalah sih. Ya di situ dengan tadi Bu, karena kalau dibuat FY kuadrat kurang GY kuadrat hasilnya kan negatif nanti itu Bu. Iya kan, volume nggak ada yang negatif, iya kan? Tidak apa-apa. Makanya kalau bisa membayangkan, misalnya mencari luas, bisa membayangkan gambarnya posisinya seperti apa, nggak apa-apa nggak dibuat sketsanya. Kalau belum mampu menggambar ya tolonglah dibuat sketsanya sehingga nampak batasnya, nampak fungsinya. Oh mana yang atas, mana yang bawah gitu. Kan bisa jadi gitu. Oh ya Bu, terakhir Bu, seharusnya kalau kita mencari volume itu kalau dicari dengan metode apapun hasilnya tetap sama kan? Maksudnya dengan metode apa saja? Kalau metodenya hanya 2 itu, kalau dia cakram 1 fungsinya. Kalau metode cakram itu 1, nggak mungkin lah metode cakram akan dipakai metode cincin karena fungsinya 1. Tetapi kulit tabung bisa dengan cincin. Hasilnya sama. Tapi dia nggak bisa ya. Kalau diputar terhadap sumbu X tidak akan sama diputar terhadap sumbu Y. Hasilnya beda. Ya, nanti kan dibalik dulu. Berbeda kalau luas. Luas, apakah luasnya batas X yang diambil atau batas Y itu hasilnya sama. Iya kan? Misalnya luas, nggak mungkin lah orang tanah ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi yang mudah batas Y yang diambil kan nggak bisa. Jadi kalau luas, mencari batasnya mau dipakai batas X, mau dipakai batas Y, hasilnya pasti sama. Cuma ingat, kalau batas Y yang dipakai fungsinya X sama dengan Y. Tetapi kalau batas X dipakai Y sama dengan X. Tetapi kalau kulit tabung diputar terhadap sumbu X, diputar terhadap sumbu Y, hasilnya berbeda. Tidak sama. Ya? Oke. Oke, Dek. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Masih ada? Assalamualaikum, Bun. Nih dia Riza. Sehat, Bun. Apa kabar? Orang tua-tuanya ingat ya anaknya, karena kadang-kadang anaknya yang lupa dengan orang tuanya. Ingat loh, Bun, dari tadi masuk keluar aja kerjanya, Bun. Di mana Riza ngajar nih? Di Batam? Ya, Bun. Di Batam saya kerjanya di Batam, Bun. Selesai kuliah langsung ke Batam. Iya. Tapi sekarang lagi di Pinang, Bun, karena kan lagi WFH kan. Kebetulan suami di Pinang, Bun. Oh. Iya, makanya apa ya? Riza angkatan? Ya, Bun. Riza angkatan saya angkatan 08, Bun, sama dengan Hesti, Bun, sama Marvi. Oh iya, sama Andri ya, Andri gendut ya. Iya, Bun. Mak Bun Andri gendut. Ya, kalau Bunda memang bilang dia gendut.
Sehat ya kan? Alhamdulillah sehat, Bun. Oke, ya. Kangen loh, Bun, dengan Ibunda. Keren kali kangen Bunda. Entah kapan-kapan lah kan bisa ketemu lagi kan, Bun. Datang aja ke Pekanbaru pasti bisa ketemu. Kayak mana lah, kemarin saya ke Undri gak ketemu Bunda. Carilah di kantor Bunda, pastilah Bunda ada. Kalau dicari minta di mana-mana, dicari ya enggak ketemu lah. Masih nggak berani loh Bun masuk kantor. Kenapa? Nggak ada trauma. Masih takut? Masih, Bun. Riza tamat tahun berapa nih? 2013, Bun. 2013 oh ya masih Bun. Masih kan Bunda. kemarin ke ya, Bun? Masih Bunda di prodi ya? Masih, Bun. Nggak usah ditakutin keluar masuk prodi, itu biasa-biasa aja. Nggak ada yang luar biasa. Cuma bertambah Hesti satu. Iya, saya dengar Hesti di situ, Bun. Hesti sama lah kayak dulu, masih pendiam. Enggak akan pendiam. Jadi diam kalau dia akan berbicara kalau dia ditanya. Sekarang Bunda dengan dia loh, Tim. Oh iya, Bun. Dia dengan Bunda bertim belajar mengajar kalkulus. Oh. Iyalah, saya juga nih ngulang-ngulang, Bun. Maksudnya kan karena saya ngajar SMP kan, jadi materi ini kan udah. Jadi ngulang-ngulang lah bacanya. Iya, bisa diulang-ulang. Ngerti lah, kalkulus itu kan oke itunya. Dapat berapa? Saya ngajarin. Halo, Bun. Oke. Iyalah, Bun. Pas ngajar inilah baru ngerti guru matematika itu kenapa harus keras. Nggak usah keras, lembut-lembut aja. Iya, anak-anaknya pada kayak mana lah, Bun. Mungkin sama lah dengan bapak ibu yang lainnya pengalamannya. Sementara kita dituntut untuk di sekolah anak-anak harus tuntas semua gitu. Apapun keadaannya kata kalau sekolah saya sih, Bun. Banyak senyum. Contoh Hesti nih ya, dia senyum ngajar kata orang, Kak, dengan kakak aja lah jangan dengan Bunda. Bunda dia langsung kalau dia apa langsung digasnya sekali. Hesti dengan kelembutannya kan? Iya, Bun. Nah, iya katanya. Jadi bagaimana? Bunda langsung dagas ini, gitu. Tapi enggak lah, Bunda merepetnya di kelas aja, ya kan? Enggak, Bunda baik kok, Bun. Wih, kerennya. Mori, katanya Bunda baik, katanya Mor. Tanya lah Bang Mori, Bun, baik kok. Ya kan, Bang? Mori deh. Ya, Bunda. Oke, masih ada yang lain siapa lagi nih? Siapa? You are now on Halo, halo. Halo, Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam, Juliani. Iya, Bun. Gini, Bun. Juliani. Saya mau curhat sedikit ini, Bun. Nggak apa-apa lah curhat. Boleh, Bun? Boleh. Ya, kalau di sekolah saya ini, Bun, kan ada program siswa itu 4 semester nih, Bun. Jadi, saya minta triknya nih dari Bunda. Bagaimana caranya mengajarkan supaya anak itu ya bisa memahami dengan yang kita ajarkan? Karena untuk 4 semester ini kan dia harus cepat belajarnya nih, Bun. Oke, berarti anak yang masuk ke dalam kan juga anak yang cepat-cepat. Ya, tapi tetap ada juga, Bun, karena saya nih ngajarnya yang di IPS percepatan, tapi pas kemarin saya ada ulangan gitu, tetap ada juga anak yang nilainya 30 gitu. Sedangkan ada IPS berarti. Tunggu dulu, Juli. Ya. Ini Axel atau apa? Ya, tapi di sekolah saya tuh dibedakan yang apa IPA sama yang IPS tuh ada namanya program 4 semester gitu.
Kok bisa ya IPS juga diambil? Iya. Kebetulan saya Harusnya kebagian yang IPS gitu. IPS yang 4 semester ini. Bunda yang tahu semua Bunda hanya SMA IPA yang dipercepatan kemarin. Kalau di sini IPA. Ya Termasuklah sebelum-sebelumnya memang kemarin IPA, tapi baru tahun ini. Tahun ini dibikin juga yang IPS 4 semester itu. Jadi ini pengalaman Bunda ya? Iya. Kebetulan anak Bunda masuk Axel dulunya. Ya. Bunda nggak mau dia masuk Axel. Kenapa? Pasti ada nih materinya bolong-bolong kata Bunda kan? Iya. Jadi tanpa sepengetahuan Bunda ditandatanganinya sendiri. Dia mau masuk Axel itu. Jadi masuk dia ke Axel itu. Tapi memang setelah Bunda lihat karena mungkin anaknya mau belajar semua di kelas itu, dikondisikan memang anaknya yang mau belajar, jadi tidak bermasalah. Nah itu yang ngajar waktu itu Bu Armis. Jadi nggak ada permasalahan anak-anak ini memang karena dia sudah diseleksi dan sudah dari psikologinya sudah dilihat segala macam kayak gitu. Nggak ada permasalahan dengan materinya gitu. Sehingga bisa diloncat-loncat. Nah sekarang misalnya Juli kalau di ini dasar, di SMA tuh dasarnya juga nggak harus bolong. Kalau dasarnya bolong nggak bisa dia untuk ke atas. Nah makanya kemarin kalau kita lihat dulu mungkin dites dulu lah kemarin. Kenapa ya IPS dites dulu? Apa yang dites sehingga bisa dia masuk gitu? Kalau apa yang dites itu saya kurang paham juga sih dari kurikulumnya apa itu. Berarti kan yang apa ya kenapa Anda tahu Anda kenapa IPS bisa dipercepatan apa? Dia tentu yang kuncinya adalah ekonomi ya, akuntansi. Iya, pas kemarin juga curhat sama yang guru ekonomi nih, dia bilang, "Gimana ini? Rupanya di ekonomi pun lebih parah," katanya gitu. Iya, berarti pengambilan siswanya yang tidak jelas. Kenapa sih siswanya ini dijadikan percepatan apa yang keunggulan dia? Tentu harus punya. Iya. Ada sih anak yang pintar, memang dia bukan karena dia tidak mampu untuk IPA, dia pindah. Kenapa ada IPS IPA? IPS itu nilai IPS-nya lebih tinggi daripada IPA, maka dia tergolong ke IPS kan gitu ya. Iya, Kemudian permintaan anak juga dia mau ke IPS. Nah, jadi sekarang bagaimana perekrutannya dan kalau matematiknya berarti pertama di matematiknya dia juga nilainya sudah lebih rendah daripada apa. Jadi kalau mengajarkannya ya tetap harus dirinci betul, tidak bisa dipotong percepatannya. Artinya mana-mana materi yang tidak ya itu nggak usah diberikan, artinya tidak menyangkut gitu loh. Kan ada yang tidak, tapi mereka lebih lagi kan materinya, mereka akan belajar matematika keuangan. Di ekonominya? Begitu. Di ekonominya. Mereka belajar itu kan. Di matematiknya berbeda sama IPA dengan IPS. Matematika wajib, Bun. Oh lala. Cuman matematika wajib, dia nggak ada matematika yang khusus IPS-nya itu nggak ada. Nggak ada. Aduh. Makanya bingung juga saya gimana ini. Ya caranya? Kalau mengajarkan anak lurus aja rumit ya? Iya, kalau di kelas 11 pun saya dapatnya yang anak IPS. Tapi kita sendiri juga tahu kan, Bun, kalau anak IPS itu pasti di bawah anak IPA gitu. Itu pun mengajarkannya juga udah pelan, ini gitu. Makanya pas yang di percepatan ini, aduh bingung saya jadinya. Di SMA mana tuh ada percepatan IPS-nya? SMA 3 Batam, Bun. Di sini di Pekanbaru semuanya sudah menghapus loh. Udah dihapus. Axel itu nggak ada lagi, sudah dibuang orang-orang ini. Nggak ada lagi gitu. Tapi gimana ya, nggak bisa pula dipilah-pilah, memang dia harus diajarkan. Sekarang kan seperti SMA kan sama dengan SMK juga matematiknya. Sama Kak Mori matematiknya? Mor?
Sama kan SMK dengan SMA matematiknya sebenarnya yang wajibnya? Berbeda, Bu. Udah dibedakan. Kalau dulu kan sama. Berbeda. Kalau kami lebih gampang matematika dasarnya, Bu, kulit-kulitnya aja. Jadi kalau anak SMK cuma ibaratnya memasukkan apa aja, Bu, rumus sudah ada, tinggal masukkan angkanya. Dulu kalau nggak salah Bunda Moris mau diajarkan apa kurikulum ini baru itu artinya matematiknya sama semua SMA, SMK sama. Agak bingung juga kita melihat kemarin anak-anak ini masuk SMK karena nggak suka matematik nih, maka dia lari ke situ. Setuju. Karena gini, Bu, biasanya kalau masuk SMK tuh dari main sudah pikir nggak mau belajar, nggak bawa banyak ke sekolah, praktek saja, Bu. Iya, mereka tuh menginginkan praktek saja gitu. Ya, nggak mau bawa buku, Bunda. Kalau dilihat kadang buku di taruh kan ada buku, Bunda. Tapi ada di belakangnya, di belakang bajunya, di dalam celananya. Tapi itu, Bunda, tergantung jurusan. Kalau jurusannya laki-laki, Bunda, itu kalau matematika, kalau gurunya berarti penting tugas dibuatnya. Kalau jurusannya laki-laki semuanya kayak jurusannya pengelasan. Jadi kalau dia megang-megang besi, itu nomor 1 tuh, Bunda. Tapi kalau yang kalau SMK jurusannya ada ceweknya, misalnya jurusannya TKJ, kimia industri, kayak elektronika, itu belajar matematika. Bisa kita kelompok atau apa bisa dibuat. Tapi kalau yang laki-laki, mau dia pegang holding, Bunda. Iya. Artinya begini, Juli, dengan pengalaman Juli bisa nih, saya mau apakan ini, setelah itu apa lagi gitu. Iya. Ya agak rumit menurut Bunda tuh. Kalau itu dipercepatkan pula karena memang orang IPS itu kurang suka dengan matematika gitu loh. Nah, itu dia. Jadi mungkin ya lebih sabar lagi gitu. Apalagi kondisi sekarang ini, Bun, kita daring, Bun. Kan nggak lihat orangnya nih. Kalau kita nih bermasalah ya. Daring ini bermasalah, bukan Juli aja, Bunda juga bermasalah. Semuanya bermasalah. Nah, kemarin Bunda lihat ada anak kelas 2 SD belajar kan. Oke, anak-anak, Ihsan katanya kan. Jawab, San. Iya, Bu. Gurunya lah lanjut aja. Sekarang kita mencongak ya. Apa tuh mencongak katanya kan. Sama gurunya, mencongak apa, Bu? Katanya. Nomor 1 kata gue. Kok nomor 1? Mencongak itu nomor 1. Mencongak nomor 1. Jadi gurunya dia apa tuh, Bu? Mencongak nomor 1 kata guru. Jadi mencongak itu nomor 1 mah. Jadi memang rumit. Kita susah gitulah. Yang susahnya tuh yang anak orang-orang swasta nih. Kalau negeri enak mana menurut Bunda. Yang swasta kasihan betul. Ya. Guru-gurunya harus malah ada yang ke rumah gitu. Aduh, susah kita nih. Mudah-mudahan cepat berlalu, kita berdoa semua lah ini cepat berlalu. Berlalu sehingga kita ketemu dengan orang-orang itu semua. Bunda malah memikir karena sudah lama sekali anak ini libur, dia nggak mau diatur nantinya lagi. Sudah masuk sekolah dia nggak mau diatur. Iya, Bun. Bukan dia belajar sekarang. Ini main juga kemana-mana. Memang, Bun. Kadang kalau pas kita pembelajaran kita gitu, terus saya tanya, kenapa kamu tadi nggak masuk? Saya disuruh orang tua jaga warung, Bu. Nanti ngomongnya kayak gitu. Atau nanti saya disuruh jaga adik. Banyak alasannya jadinya. Ya kita nggak bisa berbuat. Jadi Bunda kayak gitu juga. Kenapa sih nggak masuk tadinya gitu ditanya. Apa, Bun? Lampu mati. Kita mau bilang apa? Ya kalau lampu mati kan? Udah nggak bisa lagi. Ya udahlah, lampu mati nanti materinya cari dengan kawan ya. Ya, Bun. Kemudian nanti tanya kenapa sih nggak masuk? Paket data habis, Bun. Kita mau bicara apa? Iya. Bisa kan? Jadi memang bersabar-sabar kita sekarang ini.
Nah, itulah yang dapat kita. Jadi kita akali gimana sih cara ngajarnya. Kami kemarin Bunda dengan tim Bunda mencari pentablet. Pentablet yang bisa kita coret-coret kayak gitu. Ini dari sekolah sih kami dapat tablet juga, Bun, cuman nggak pakai pen. Oh, kita ada pen tabletnya, ada ada penanya. Ada pennya enak, Bun. Ini cuma tabletnya doang, nggak ada penanya. Gitu. Nah, kita dikasih pena, di pen tablet. Nah, kita beli, kita cari gitu. Nah, itulah modelnya. Nah, tahulah kita suasana begini. Mudah-mudahan kita cepat berlalu lah. Doa kita pun bukan enak di rumah, sakit perut kita di rumah, sakit punggung kita di rumah. Sakit mata enak juga, Bun. Iya, itulah. Oke, yang lain masih ada? Makasih ya, Bun. Iya. Siapa nih, Heni? Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam. Siapa nih, Heni? Oke, apa Hen? Gini, Bun, mau minta pendapat Bunda nih, Bun. Trigonometri di SMP itu kan terbagi dua tuh, Bun. Setengah di matematika wajib kelas 10. Nah, setengahnya lagi di matematika peminatan kelas 11. Menurut kenapa ya, Bun? Sambungannya itu diletakkan di kelas 11 yang peminatan gitu, Bun. Karena nantinya ada lagi nyambungnya di kelas 11 ya? Iya, Bun, yang ini sudut rangkap. Padahal kalau kita buat soal-soal, terkhusus kalau kita mau soal-soal untuk masuk universitas itu, Bun, itu kan banyak yang keluar soal-soal sudut rangkap. Sedangkan yang belajar sudut rangkap itu hanya anak-anak IPA. Oke. Dia gini, jadi kadang-kadang Bunda melihatnya kurikulum sekarang ini diajarkan lebih dulu ini diajarkan daripada yang satunya kayak gitu. Jadi urutannya enggak betul menurut Bunda gitu. Contoh di semester 1 kelas 1 kelas 9 kelas 10 ya, semester 1 10 itu kan belajar tuh apa namanya mutlak. Iya, Bun. Nah, mutlak itu kan dimulai dari, tapi dia tidak langsung masuk ke situ, jadi sedikit sekali dia kupas mutlaknya. Jadi cara pengembangan di bawahnya buku Erlangga, Bunda lihat juga tidak ini gitu. Memang serba sedikit, jadi itu kata guru-guru pun ada materi ini nanti ketemu di sini, tapi anak ini tidak belajar gitu loh. Jadi di peminatan dapatnya gitu. Banyak yang seperti itu. Atau begini aja, dijadikan mereka menjadi tugas mereka, kasihkan materinya, baca ini ya, yang tidak ngerti nanti tanya sama ibu lagi. Seperti itu harusnya. Harus tetap disambungkan, karena nanti dia ketemu. Dani? Ya, Bun, ya, Bun. Ya kayak gitu, Bunda lihat memang contohnya lah, pengenalan sudut di SD dikasihkan dengan gonjong rumah. Coba bayangkan. Bagaimana anak mengerti itu sudut? Dengan gonjong rumah. Iya, enggak banyak kita bingung gitu. Di SD itu materinya dasar sekali. Di kelas 2 itu dihantamnya langsung di kelas 2. Itu belajar dia kilometer, hektameter langsung gitu. Jadi kita kadang-kadang kaget-kaget juga anak ini bingung gitu loh. Jadi Bunda lihat memang di SMA tuh di peminatan ada nanti ketemu materi yang harus punya peminatan, sementara anaknya tidak belajar. Ya, Bun. Jadi gini kali, Heni kasih kalau itu ketemunya ini dibaca lagi ya, kalau nggak ngerti nanti ditanya. Seperti itu aja, ada modul-modul kecil yang bisa diberikan sama mereka gitu. Satu lagi boleh nih, Bun? Boleh. Materi integral juga, Bun. Di kelas 11 itu kan sudah keluar nih di K13 integral di matematika wajib. Hanya sampai di materi integral tak tentu. Nah, berarti integral tentu yang memiliki batas, luas sama volume itu nggak ada lagi di kelas 11, Bun.
Nah, saya tanyakan, oh mungkin di kelas 12 ya. Tanya Kelas di guru 12 kelas nggak ada. 12-nya setelah kami bedah gitu kan Bun, KD-KD yang ada. Entah mungkin kami yang dapat KD, nggak tahu juga kan Bun. Nah, kami cari nggak keluar volume itu di kelas 12. Artinya materi integral di SMA, ini versi kami ya Bun ya, kesimpulan kami. Materi integral di SMA cuman hanya sampai di tak tentu gitu Bun. Sedangkan dulu waktu KTSP lengkap semuanya kan Bun. Luas belajar nggak? Luas kalau di KD-nya yang saya lihat enggak Bun, atau dapat KD salah ya Bun ya. Nah, Bunda tuh enggak tahu juga Bunda. Kalau mereka tapi ujian kalau masuk ada luas. Iya, Bun. Ujian kemarin UTBK Bunda lihat ada luas. UTBK minat, Bu. Minat. Apa minatan? Enggak ada juga ada peminatan kelas 12, Bu. Di integral tentu, Bu. Di mana? Di mana, Det? Materinya dilanjutkan di integral tentu di matematika peminatan kelas 12, Bu. Di situ kami bahas. Tuh, Heni ada Hen. Di kelas 12 saya juga dapat KD matematika peminatan yang ada itu limit trigono, turunan trigono, sama distribusi peluang. Kita dulu, limit trigono kenapa belajarnya di 12 di peminatan? Kenapa enggak waktu belajar limit aja masuk? Kalau limit aja enggak masuk itu Bunda. Cuman sampai di limit aljabar. Ya, aljabar aja. Ya artinya kan sama, cuma kasusnya limit itu mau limit trigono lah, limit aljabar, dia sama. Cuma di trigono dia harus mengenal rumus-rumus yang trigono tadi. Nanti di turunan nggak mungkin lah turunan trigono tersendiri, padahal aljabar ini ada nanti trigononya. Masa anak ini nggak kenal? Itulah Bun. Jadi artinya kalau kita mengajarkan turunan aljabar U per V, U kali V utama IG gitu, kalau nggak ada trigononya mereka kan nggak tahu. Turunan trigononya di kelas 12 Bun, di MTK minat. Lucu. Bunda melihat ada di sekolah swasta ya, ini di Pekanbaru. Supaya mereka ndak lupa, ini yang Bunda lihat. Misalnya geometri ini belajar 10 sedikit, 11 sedikit, 12 sedikit, kan gitu tuh. Ya, misalnya. Mereka gabung jadi satu, selesai trigonometri, geometri ini selesai semuanya. Nggak mau peduli dia dengan apa, kurikulum. Itu pula ada suatu sekolah di Pekanbaru. Itu bagus, karena akan nyambung semua sampai ke atas. Itu ada satu sekolah swasta. Di mana? Swasta di Pekanbaru, kita sebut namanya. Tapi gitu dia. Tapi dia tetap katanya kan sama nanti di akhir kata kurikulum itu kita pakai semua katanya. Anak jatuh kina. Kalau saya tarik. Nah, itu dia. Ini gimana ngajarnya nih? SMA Al-Bainah Bun, Panam. Oh, Panam. Cobalah nanti ke apa? Dekat Benyo. Ini kan dekat itu. Coba apa nanti? Nah, mungkin terputus menurut Bunda itu. Turunan mungkin turunan aljabar yang diketahui, sementara trigonometri yang nggak kenal. Cuman nanti Bun, 12 kalau misalnya ya. diajarkan turunan trigono untuk anak IPS, mereka kan nggak dapat rumus-rumus trigonometri sudut rangkap, sudut penjumlahan selisih itu dia nggak dapat Bun. Iya, IPA IPS nih Heni. Peminatan kan hanya untuk aja Bun. Untuk IPA, peminatan untuk IPA. Iya. Kalau wajib baru dapat IPA sama IPS. Logika Bunda nggak bisa dipisah gitu loh. Ya, logika Bunda nggak bisa dipisah karena trigono pun memakaikan rumus-rumusnya yang seperti di aljabar. Mereka akan lupa lagi dan diulang lagi. Jadi gitu. Oke, masih ada yang lain?
Masih ada kan? Banyak lama lagi nih. Ada yang curhat lagi? Siapa lagi? Yuni, Bu. Yuni Citra. Oke, apa Yun? Ya, tadi terputus ya, Bu. Iya. Suara Yuni putus-putus. Apa tuh Yun? Di mana Yuni sekarang? Ini Bu, Yuni sekarang di Paru, Bu. Nah, di kampung jaringannya nggak bagus kan, Bu, untuk Yuni di tempat adik Yuni di rumah Yuzi Tirta, Bu. Oke. Yuni mau tanya apa? Jadi untuk gini Bu, di sekolah Yuni itu kan SMP satu pelajaran itu kan 40 menit kan Bu. Nah, untuk matematika 1 minggu itu kan 5 jam pelajaran. Sekolah Yuni itu biasanya sebelum ini 5 jam pelajaran itu kan diikuti 2 kali pertemuan, misalkan 2 jam pelajaran hari Senin dan 3 jam pelajaran hari berikutnya gitu kan. Sekarang yang dijadikan 1 kali pertemuan gitu Bu. Adik lagi jalan, tak lihat lubang, tiba-tiba jatuh. Aisyah dianmutkan dulu Aisyah. Bisa dianmutkan dulu. Iya, oke. Ya Bu, kemarin Yuni udah tanya sama kurikulumnya kan Bu. Katanya memang ada itu katanya Bu. Nah, yang Yuni ingin menanyakan di sini apakah memang aturannya seperti itu sekarang Bu? Bagaimana cara Yuni menyiapkan masuk 40 menit kali 5 jam pelajaran itu kan sekitar 200 menit kan Bu, lebih kurang 30 menit kan Bu. Iya, tunggu dulu. Berarti kan Yuni biasanya 23. Halo Ya, Yun. biasanya 23 Bu. Sekarang ya, dijadikan Bu. 1. Sekarang dijadikan 1. Iya, sekarang dijadikan 1 Bu. Itu iya. Nggak masalah sih sebenarnya dijadikan 1. Anak mampu tidak, tentu harus begitu. Di sini nggak ada yang dijadikan langsung 4 itu. Berarti dipisah mereka di sini. Malah mereka ada 2-2-1. 4 jam, 4 ini baru semester. Kalau Pak ini baru semester kemarin Bu, mulai berpunya kan Bu. Jadi matematika itu kan 5 jam Bu seminggu kan Bu. Jadi ya 5 jam tuh lah Yuni yang kemasukan, masuk dulu 2 jam, nanti istirahat, nanti masuk lagi 3 jam gitu Bu. Enggak, sekarang Yuni tanya enggak ke sekolahnya? Tunggu dulu. Yuni tanya enggak ke sekolah alasan mereka menggabungkan apa? Katanya memang ada aturannya. Kata kurikulumnya ada aturannya. Katanya aturan barunya. Ya enggak mungkin lah. Mahasiswa aja enggak ada yang sampai kayak gitu. 3 SKS aja udah berasa kepalanya. Itulah Bu, kadang yang Ibu bilang tadi banyak senyum aja di kelas, tapi senyum 3 jam 20 menit itu bagi Yuni aja berat, apalagi untuk anak-anak gitu kan Bu. Jadi gimana dari Ibu, gimana solusinya gitu? Kalau di sini nggak ada, menurut Ibu nggak cocok untuk matematik. Nggak mungkin bercerita aja di dalam, nggak jelas, nggak akan tuntas. Jadi apalagi gurunya mengajar terus, anaknya nggak jelas, nggak mungkin. Menurut Ibu nggak ada tuh yang di sini. Ada aturannya seperti itu ya? Iya, sepengetahuan Ibu nggak ada. Nah, mahasiswa aja sekarang yang 4 SKS itu harus dipecah menjadi 2-2, nggak boleh dilangsungkan 4 SKS itu. Itu mahasiswa loh, apalagi anak SMP. Iya. Mahasiswa 4 SKS sekarang tidak boleh kan dirubah menjadi 2-2. 2 hari ini, 2 hari aginya, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin dia kita kasihkan itu dan ya nggak mungkin lah menurut Ibu, pusing lah mahasiswa. Iya Bu, Yuni juga bingung. Misalkan 1 pertemuan tuh mau dikasih 2 kali.
Gimana? Tapi untungnya semester kemarin itu kan mulai punya sistem ini semester kemarin kan Bu, semester genap kemarin. Nah untungnya lagi karena COVID itu kami cuman belajarnya sampai Februari kan Bu, karena Maret itu udah kan sekolah. Tapi kan ini sistemnya berlaku jadi Yuni sekarang mikirnya untuk semester berikutnya gimana Yuni ada bagian waktu seperti ini. Di Pekanbaru sepengetahuan Bunda belum ada yang jadikan dia menjadi 200 menit itu belum ada. Belum ada di SMP. Mesti dia pecah. Makanya dipecahnya ada 32. Yang 3 jam ini aja udah lama nih. Jadi kemarin ada nih mahasiswa PPG yang ujian di 3 jam. Jam ini hanya dilihat jam. 1 jamnya ada diamati lagi. Hanya 2 jam dijadikan mereka 2 jam gitu. Karena memang kapasitas penerimanya nggak mungkin. Mau seperti itu. Kecuali menyanyi ya daerah mungkin lah. Nyanyi pun 3 jam 20 capek juga Bu. Bisa lah nyanyi macam-macam, dia bisa lah kayak gitu kalau nyanyi. Nah, tenang dia tuh. Tetapi kalau matematik dijadikan 4 jam, 5 jam, ayo nak mungkin. Nantilah menurut Bunda memang nak mungkin gitu. Karena siswa aja tidak dibolehkan gitu. Dipecah semua. Karena sih ngeluh kemarin Bu, makanya Yuni langsung datangi kurikulum dengan kepala sekolahnya kan Bu, minta dipecah gitu kan Bu. Tapi jawabannya ya aturannya seperti itu kata kepala sekolah kurikulumnya. Dan juga tidak untuk mata pelajaran matematika aja Bu, mata pelajaran lain juga. Nah, coba yang lain, yang guru-guru SMP lain, apakah sama nih kasusnya dengan Yuni? Dengan Bu Yuni, Bu. Nah, sama? Sama, Bu. Makanya saya bilang banyak anak yang nguap. 4 kali 40 menit saya, Bu. Ini 4, satu lagi 5. Karena Yuni 5. Satu minggu itu 4 kali 40 menit, Bu. Atau dipecah aja lah, gantian misalnya ada PPKN 1, misalnya masuk pertama matematik, yang kedua masuk PKN, nanti masuk lagi lah matematik, bisa jadi seperti itu, ditukar aja 1 hari, kita 1 di bawah 1, mungkin bisa. Tapi kalau dijajal langsung 4 jam mungkin nggak mungkin gitu. Kalau masuk IPA, Bu, nyaman, Bu, tapi kalau masuk IPS memang hilang sabar, Bu. Nggak bisa menurut Bunda. Iya, Bu. Karena memang udah katanya memang ketentuannya seperti itu juga, Bu. Coba Bunda tanya nanti, tapi sepengetahuan Bunda nggak ada gitu ya? Atau yang lain memang pengalaman sama dengan orang berdua ini? Mori? Kalau Mori gitu, Bu, sama Bu, 4 jam Bu. Masuk jam 7, keluar jam setengah 11 Bu. Iya. Hebat orang nih Karena ya. satu hari itu kan kadang-kadang itu matematika 4 jam pelajaran lagi praktek gitu. Kalau Mori jamnya ada yang 12 jam bagai karena memang mereka adalah iya 12 jam. Iya, coba Bunda tanya dengan orang lain. Yang lain juga sama seperti itu. Kalau SMP masih dipisah, Bun. Dipisah Rizza. Mori tadi SMK tuh. Kami masih 3 jam tambah 2 jam gitu. Jadi masuk 3 jam, kemudian jadi 1 minggu itu ada 2 kali masuk di 1 kelas. Ya. Tin, Bunda tanya. Tin, di matematik berapa jam? 5 jam ya di SMP itu? 5. Masuk sekali 5 jam tuh. Ini ada sekolah yang 5 jam udah berasap kepala anak. Atau katanya ada aturan baru seperti itu, masukkan semuanya. Tidak ada kan? Untuk kasus ini kan? Oke, ya lah. Jadi ini anak PPG nih, kira ya. Ini kalau di sekolah di SMP di sini dia menyatakan dia untuk COVID, iya sekali masuk untuk COVID. Tetapi kalau untuk yang biasa enggak dia 32.
Untuk permasalahan dengan COVID, iya, sekali masuk katanya. Anda tahu lah Bunda tuh. Ya Yuni, siapa Yuni? Jadi COVID lagi Bu. Dari Itulah. Januari. Enggak setuju. Bunda sendiri enggak setuju lah kayak gitu. Berasuk kepala anak-anak. Jadinya anak tuh tambah tak suka rasanya dengan. Nah iya, rasa tambah tersiksa dia di dalam kelas. Atau beginilah, kalau memang harus begitu, Yuni lihat aja bertukar dengan jadwal kawan. Kasih tahu dengan kurikulum sehari itu enggak apa-apa lah matematik, tapi diganti jangan 1 kali masuk. Misalnya 2 di awal, 2 di belakang enggak apa-apa. Refreshing dulu mata kuliah yang lain, mata pelajaran lain bilang. Gimana? Cici apa pula sama Ci? Nah, sama Bunda kalau di sini. Cuman kalau di sekolah Cici itu Bunda 4 jam, tapi dibatasi oleh istirahat Bunda. Jadi 2 jam, kemudian lagi 2 jam gitu Bunda. SMP juga Ci? Iya, SMP di sini Bunda. Saya ngajar SMP. Nah itu tuh aduh, kalau Dibatasi istirahat, hanya dibatasi istirahat Bunda. 2 jam sebelum istirahat, 2 jam setelah istirahat. Cuman ya tetap 4 jeda begitu. Kenapa lah orang ini? Apa alasannya sekolahnya? Nggak tahu loh Bunda tuh. Halo Bunda. Iya, siapa nih? Yuni. Apa Yun? Cici Bunda, Cici. Apa Ci? Gini Bunda, sepengalaman Cici nih Bunda, kebetulan kan Cici juga di bagian kurikulum. Oke, Cici ya. sarankan aja sama teman-teman gini Bunda. Kalau misalnya di struktur itu sebenarnya kan memang sudah ditetapkan 4 jam, 5 jam gitu kan. Tetapi bukan berarti langsung harus masuk 4 jam atau 5 jam. Yang penting dalam 1 minggu itu totalnya 4 atau 5 jam misalnya kalau di SMP gitu. Nah, jadi nanti tergantung kurikulumnya aja lagi yang nyusun jadwalnya Bunda. Karena setahu Cici pun selama ini menyusun jadwal nggak pernah ada ketetapan harus sekali masuk 4 jam atau 5 jam gitu. Yang penting 1 minggu itu 4 atau 5 jam. Iya. Jadi saran teman-teman sebaiknya disampaikan aja ke kurikulumnya gitu. Apalagi kita belajarnya kan matematika kan. Jadi bisa kayaknya diatur. Salah pengertian orang kurikulumnya enggak? Bisa jadi Bunda. Salah pengertian 5 jam diantaranya 5 jam sehari. Padahal 5 jam seminggu gitu loh. Diurung rambut lagi ya Yuni. Oke, diurung rambut lagi. Jadi dikasih masukan. Coba Ibu suka nggak matematik? Pasti orang kurikulum itu nggak suka matematik. Jadi Ibu coba lah. Kurikulumnya matematika juga Bunda. Harusnya dia tahu tuh. Permasalahannya kalau 5 jam, kan mesti harus diberikan sekaligus. Apa sih kendalanya kan bisa dipecah. Yang penting terlaksana dalam 1 minggu itu. Gitu kan? Logika itu kan gitu. Nah mesti kan, kenapa mesti harus dipaksakan menjadi 5 jam? Aneh lah. Jadi kalau gitu gurunya hanya sekali masuk ke kelasnya, ke sekolahnya, itu dia enggak apa-apa masuk lagi dah. Iya seperti Atau gini kali enggak, kita seuzon kurikulumnya malas menyusun jadwal. Jangan. Malas dia menyusun jadwal, disusunnya 5 sekaligus. Malas ini tabrakan, nggak mau disusun. Dibicarakan lagi, ya. Ya benar. Oke. Ya, berarti ini tadi memastikan memang apakah ada aturannya seperti itu atau tidak. Kalau misalnya tidak ada kan ini pasti argumen kepala kurikulumnya gitu kan. Iya, tanya dengan kawan ini si Cici jawab tadi enggak ada aturan, yang penting terlaksana. Nah, tadi Bunda ada telepon pula di sini kepala sekolah, orang kurikulumnya juga jawabnya tidak ada. Jadi salah pengertian kali. Iya, Bunda nanti ini. Yop. Halo, siapa lagi? Ada yang curhat lagi? Nih.
Nah, kan iya tuh kalau si Zetri bilang kan Desti kurikulumnya hanya mau menyusun biar cepat. Nah, itu. Siapa lagi? Asuminto. Sudah ada jaringannya? Udah Bu. Yang timbul nih Bu. Ya, janganlah kayak ikan hilang-hilang timbul. Apa Minto mau tanya apa? Curhat lagi. Apa Minto? Oke, masih ada yang mau bertanya? Si Minto mau bertanya atau apa? Oke, Widya. Siapa yang mau bertanya lagi? Ayo. Widya. Salam. Mau bertanya, Bun. Jadi dengan rumus-rumus trigono yang banyak itu gimana caranya kita biar anak-anak itu bisa cepat mengingatnya gitu? Kita nggak ada juga yang instan ya, perlu dia proses memang. Jadi tidak ada instan, ada proses. Sama dengan pertama siapa? Cici, siapa yang bertanya? Didi. Kalau trigono tuh memang maka Bunda bilang tadi, datang ke Unri ya, ada nih beberapa media pembelajaran dari untuk trigono. Jadi dia kenalkan dengan media pembelajaran, bagaimana nih sudut ini, ya ini, kayak gitu. Nampak, jadi satu media itu besar dia, tapi bisa untuk seluruh. Widya di mana nih? Di Batam, Bun. Di Batam. Suruh siapa yang di Batam tadi Rizal ke kampus? Suruh lihat. Iya, Bun. Foto. Dapat Batam tuh. Karena ya Bu, kalau nanti kalau liburan sana Bu. Oke. Dia memang, jadi kita mengharapkan anak-anak tuh, kalau ya, dia kan sebenarnya rumusnya enggak banyak kan Widya, cuma dia bisa dikutak-katiknya. Kalau anak yang hobi suka dia tuh, misalnya, oh ya, dari trigono identitas saja, sin kodrat tambah cos kodrat sama dengan 1. Cos kodrat sama dengan apa? 1 kurang ini. Sin kodrat apa? Dia bisa paham, kemudian ada sin kodrat ini sama dengan apa rumusnya. Jadi kalau dia bisa seperti itu, yang ada anak yang hobi mengutak-ngutik itu, jadi Bunda di matematik ini, di mahasiswa sekarang, kalau Bunda bercerita ya, mahasiswa sekarang tuh enggak tangguh, enggak tahu ya. Anak sekarang ini tidak tangguh. Tidak tangguhnya, kalau dia dapat misalnya rendah, dapat 30, enggak apa-apa sama dia. Santai aja kayak gitu. Kita udah geram melihat dia, ini mahasiswa nih ya, kita udah geram dia masih bisa senyum. Iya, di kelas juga kayak gitu kan Bun, anak-anaknya. Kalau lah bicara Bunda, kalau internet.
Tiba-tiba hilang. Ini enggak. 30 nilainya santai aja. Kemudian nanti dia bertanya, Bu, ada remedial? Itu yang dia tanyakan. Ada remedial, ada tahun depan bilang. Nah, gitulah. Makanya kalau remedial, menurut Bunda, kalau setiap guru, nggak tahu loh Bunda ya, setiap guru memang dilihatnya anaknya mampu, tidak ujian yang dikasihnya, memang diulangnya materi itu selesai barangkali. Jadi anak nih remedial tinggal mengulang itu aja, dia senang kali, nggak usah belajar. Nah, sampai di Kadang akhir udah remedial pun nilainya tetap segitu pula lagi. Padahal soalnya mirip-mirip juga kan, Bu? Iya, tetapi di akhir kata kan tetap aja nilai anak harus tuntas kan? Iya, betul. Nah kan, di akhir kata, kadang guru udah capek pula meremedialnya, kasih di batasnya di KKM-nya, lewat dia. Jadi nggak ada rasa cemasnya anak sekarang untuk tidak lulus. Dia lulus kok. Nah, di akhir gak 10 kali dia remedial, di akhir dia tetap hanya lulus. Itu barangkali ya. Kalau kita dulu, kalau angkatan Bunda nggak lulus, ya nggak naik. Nggak naik kelas, ada rasa ingin berjuang kayak gitu. Saya mesti naik kayak gitu. Terus sekarang kan tidak ada. Apa enggak sih? Enggak kan? Halo yang lain? Halo? Yang lain mana tidur? Gimana nih? Bu, gimana Bu? Jadi Iya soalnya kalau kata siswa SMA sudah diambil absen Bu, ya udah kita tidur. Nah, SMA sudah diambil absen kita tidur. Yang bagusnya tuh ya daring di Jakarta. Itu gurunya, ini Bunda ke Jakarta kemarin ada kawan Bunda ngajar di SMA, SMP Jakarta. Dia berfoto di depan sebuah kalender. Nah, itu fotonya dan di apanya di handphonenya nampak posisi dia di mana. Dia enggak bisa keluar. Kalau keluar nampak berjalan. Nah, itu hebatnya di DKI. Dipotong lagi tunjangannya. Dipotong 50% tunjangannya. Coba bayangkan. Nah, tambah kopi, tambah dipotong. Nah, itulah. Oke, masih ada yang lain. Ini Bu. Ini cerita ini Bu, sekolah saya Bu. Di mana tuh? SMP Negeri 2 13 Kota Kampar Bu. Oke. Ini semenjak pembelajaran COVID ini Bu, itu grafik anak mengerjakan tugas tuh sudah menurun itu Bu. Awal-awalnya semangat kan. Nah, sekarang ini tinggal separuh yang ngirim. Ujung-ujungnya 5 orang lagi. Ujung-ujungnya nanti Bu seperti cerita Ibu tadi, ya naik juga dia, lulus juga ya kan. Jadi entah di mana lah tuh salahnya tuh. Itulah dilema kita sekarang nih kan. Jadi kemarin Bunda ke Bank BNI tanggal 25, ramai orang di sana. Kita pun benar dapat antrian jam 7:30, kita dapat antrian nomor 33 CS. Coba bayangkan ke CS nomor 33. Jam berapa saya nih Pak? Kalau 33 setengah jam satu orang, jam berapa saya nih? Ibu datang aja lah di sini, Ibu lihat aja, tunggu aja di sini. Menunggu aja orang tidak ada lagi mana nih Pak? Kenapa? Orang ramainya, orang ngambil dana Joko Widodo yang 600.000. Ya 600.000. Nah, selama 4 bulan. Banyak. Indah. 4 bulan. 2.400.000. Nah, 2.400.000. Bunda lihat yang dapat tuh betul alay semuanya. Nggak jelas, bekerja nggak jelas. Jadi gimana kok dia dapat? Ramai. Nggak ngerti. Jadi terbayang sama Bunda kalau kayak gini kan sia-sia. Sementara nih guru-guru honor, guru-guru apa, jauh yang perlu dia bantu. Itu nggak perlu dibantu anak-anak yang begitu. Sibuk main-main aja. Penuh lah Giant waktu itu. Nah, jadi iya. Kita nih, maka Bunda coba dari kita lah. Kalau mau
misalnya enggak apa-apa remedial, jangan soal itu juga diganti dengan lain sampai dibuat tugas banyak-banyak sampai dia enggak selesai kasih tugas terus. Seperti itu kalau Anda nanti sudah luring di sekolah. Kalau sekarang memang payah. Nah, sekarang ini payah betul. Jangankan ya coba kita bayangkan Z3 ini di daerah 13 Kota Kampar ada sinyalnya tuh. Nah, payah Bu, kadang ada, kadang enggak. Nah, itulah. 13 Kota Kampar kan ke arah Candi Muara Takus ya? Iya, Bu. Nah, itu. Akan belum tentu semua daerah kan kasihan lah sekarang. Anak-anak tuh turun gunung, enggak cari gunung, dia cari sinyal kan kasihan. Kadang sudah didatangi ke rumah, Bu. Kadang ada satu anak tuh saya yang bangunkan dalam kamar, Bu. Enggak juga buat tugas, Bu. Nggak apa-apa lah. Pahalanya sekarang mencari pahala nampaknya nih. Ini nggak dapat, pahalanya aja lagi dicari. Iya, itu sekarang. Ya kalau Ibu lihat tidak semua daerah Kota Kampar sekarang itu enggak jarang. Ada sih sinyal putus-putus ya. Iya. Nah, itulah. Gimana lagi kita sama kita di sini. Cuma sekarang kemarin sama kan kita dapat paket ya. Belum dapat sampai paket. paketnya, Bu. Kemarin Bunda ada didaftarkan dapat paket. Baru pendataan, Bu. Bunda sudah didaftarkan sama pegawai kemarin. Nah, Ibu didaftarkan dia dapat paket ya alhamdulillah tayo tenda. Tayo tenda. Itu baru. Nah, itulah modelnya. Cuma kalau enggak tahu ya, Unri kerjasama dengan Telkomsel. Kita bisa beli pulsa 50 GB dengan 100.000. Menurut Bunda itu udah luar biasa. Iya. Nah, itu yang kita pakai sekarang. Bunda pakai itu. 50 GB 100.000. Untuk mahasiswa PPG ada, Bunda. Itu Bunda tahu dong. Tanya aja Pak Herman. Pak Herman disebut. Nantilah Bunda tanya. Betul juga tuh mahasiswa PPG kan perlu ya enggak? Iya, Bunda. Ya nanti Bunda tanya dengan Pak Herman, orang ini tanya nggak ada nih untuk beli kuotanya dari Unri. Iya, Bunda dapat 50 GB 100.000 kan murah tuh. Nggak habis-habis loh. Nanti Bunda tanya ya. Bisa tuh tanya Herman. Gampang tanya Herman tuh. Nanti Bunda tanyakan. Mudah-mudahan. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Siapakah ini Herman? Ini Herman yang mau ditanya tadinya. Siapa tuh? Bukan saya, Bu, nanyanya bukan ke saya. Apa tuh? Mau nanya sedikit boleh, Bu? Boleh. Ini, Bu, terkait tadi bicara tentang kelulusan, Bu. Macam kita ini kan generasi yang takut kalau tidak lulus ya kan, Bu. Kita masih kepikiran tentang lulus ini. Mengenai lulusan ini untuk PPG ini, kelulusan mahasiswa nanti itu apakah ditentukan dari nilai UP-nya saja kah atau memang ada dari selama proses pembelajarannya? Karena di awal-awal itu kalau nggak salah kemarin ditanya tapi belum clear masalah itu kalau nggak salah. Sepengetahuan Ibu bagaimana teknik penilaian dari kelulusan nanti itu, Bu? Oke, sepengetahuan Ibu yang penting itu UP-nya. Ya, UP-nya. Ini digabungkan, ini ada penilaian anak. Tapi persennya Bunda nggak tahu. Tapi ada kontribusinya berapa persen Bunda nggak tahu. Tetapi yang penting sekali adalah UP-nya. Coba. Berarti bisa dikatakan sebagian besar atau mungkin 80% lah katakan itu memang diambil dari nilai UP-nya ya. Bisa jadi atau itulah Bunda nggak tahu pula. Soalnya begini, dalam kemarin tuh kita lihat kan kita gak sensi lah. Mahasiswa menjawabnya nilainya rendah sih. Kita coba kalau kita bikin rendah, merah dia. Dulu. Jadi kita tanya dengan Herman, batas kelulusan orang ini berapa? Batas kelulusan waktu itu 76. Kita kasih 76 semua. Lulus mereka.
Jadi yang penting itu adalah UP-nya. Try out nanti kan Anda dikasih nanti try out tuh. Iya. Nah, try out itu juga jadi nah, ini bocorannya yang tahun lalu nih. Try out-nya. Try out itu setelah mereka try out dapat nggak try out? Dapat. Ujiannya gimana? Ujian yang tahun itu semua dari try out. Oh. Ada juga yang dari try out. Jadi dipinjam, coba minta soal-soal yang lama itu ada. Nah, Mori. Ya bunda. Tanya dengan Bang Badrul ya. Soal-soal lama itu. Bang Badrul mungkin punya, Mas Dada sama Bang Badrul. Tanya soal itu. Mereka membahas. Jadi di tryout itu dulu tuh Bu Kartini membagikan 2 kali mereka. Sebelum tryout dibantu, sesudah tryout juga dibantu dengan memecahkan soal-soal itu semua. Dan alhamdulillah mereka berhasil gitu. Jadi yang perlu tuh pertamanya adalah semangat untuk menyelesaikan ini. Semangat dan memang makanya jiwa juangnya tuh tinggi. Oh iya, saya harus lulus itu dulu. Betul, Bu. Setelah menyatakan saya harus lulus, kemudian kita berusaha gitu. Enggak berusaha jangan pula mengharap lulus nanti. Nah, ada usahanya anak mau kayak gitu. Jadi berusaha yakin itu lulus. Jadi adalah seseorang. Nah, ini ada seseorang nih yang kita bingung anak nih bisa lulus lah nanti ya. Waduh, kita teleponlah universitasnya. Ini kenapa diluluskan anak, kemudian lulus pula PPG. Saya sudah bilang sama dia dulu, kata si dekannya, jangan kamu mengajar. Itu sakingnya, jangan kamu mengajar ya. Akhirnya dia mengajar dan dapat di SMA pula. Kami gatal-gatal kepala melihat dia mengajar. Dia menerangkan jawabnya di Z. Coba jauhnya. Aduh, gimana? Tetapi sekali dia ujian tidak lulus. Ya memang tidak lulus yakin. Tapi ujian kedua lulus dia. Coba nilai juangnya tingginya. Jadi karena usahanya ya Bu ya? Ya, usahanya juga. Kita sudah angkat tangan nih lulus, enggak mahasiswa kita yang satu nih lulus, enggak. Karena kasihannya juga dengan dia gitu loh. Akhirnya lulus. Berarti Ibu melihat mahasiswa itu sudah maksudnya dari penglihatan Ibu itu sudah ada rasa pesimis juga gitu. Oh enggak, kalau yang kemarin-kemarin optimis. Optimis, semangat mereka semua. Mereka berkelompok, ini ada kelompoknya nih. Pokoknya optimis. Sekarang kan ada juga kelompok kan? Ada kelompok WA. Belajar, ngolah soal yakin itu bisa gitu loh. Nah, siap Bu. Nah, tuh semangat dulu. Ya, ya. Kasih Bu. Ya. Ada lagi? Halo, siapa lagi? Masih adakah? Aisyah, Waalaikumsalam Aisyah. Apa yang mau Aisyah tanya? Oh, suara Aisyah, iya Bu, pada saat ngajar di SMK sekolah sebelum karena awalnya. Oh, jam akhir. Apa Aisyah? Pernah dengar kemarin Bu katanya siswa tak boleh dikasih PR. Pernah ada Ya. Kucing. Ya, saat siswa dikasih tugas untuk di rumah karena kan kalau di sekolah untuk latihannya kan kurang cukup. Untuk ulang materi kan kapan lagi mereka. Jadi dikasih tugas anaknya menjawab seperti itu Bu karena kan mereka tahu bahwa tak boleh dikasih PR jadi jawab tak boleh lagi PR Bu gitu. Jadi bagaimana tanggapan kita? Nah, logikanya kalau Bunda masalah PR aja pun dilarang. Sekarang sekolah ada di Pekanbaru nih yang PR dikerjakan di sekolah. Nah, ini ada sekarang sekolah ngerjakan. Kata Bunda perlu kita. Gak usah kita dengar orang-orang bodoh menurut kita.
Jadi kalau nggak dikasih dia PR, nggak akan. Ya, makanya kalau mengasih PR nggak usah rasa abrak-abrak, nggak usah sebanyak-banyaknya. Jangan sama dengan Bunda ya, Mori mengasih soal 1.500 soal satu semester. Nggak usah. Jadi memang artinya tujuan kita ngasih PR supaya dia belajar. Iya kan? Supaya dia mengingat. Perlu kalau Bunda Anda setuju pula Anda dikasih PR loh. Setuju. Memang Bunda pernah mendengar. Anda dikasih PR, kata Bunda kan. Kasih aja. Kalau anaknya enggak, Bu, nggak boleh ngasih PR. Itu yang nggak boleh mengasih PR tuh kepala sekolah bilang. Ibu boleh. Dicandain aja. Nggak bisa nggak dikasih PR. Kalau nggak dikasih PR gimana dia belajar? Sedangkan dikasih PR dia belum tentu dapat. Ya, Bu. Tetapi, gini juga, setelah dikasih PR, ada lagi umpan baliknya. Ada memang kita koreksi, kita kembalikan. Bunda pernah melakukan penelitian, kontinuasi nih, waktu itu dengan anak SD. Ibu coba lihat ya, nanti saya kasih PR, apa katanya? Nah, pertama Bunda kasih PR ya. Oke, kerjakan di rumah ya. Dengan semangat dia, iya Bun. Oke, besoknya dengan ditanya sama orang tuanya, dengar nggak suara Bunda? Halo, dengar nggak? Dengar Bunda. Nah, Dengar, Bun. ya oke. Sudah tuh Bunda tanya sama ibunya, dikerjakannya nggak PR Bu? Kerja, semangat dia Bun. Oke. Besoknya sampai di sekolah, ini Bunda pernah mengajar dulu sebentar di kelas di angkatan SD gitu ya. Kemudian Bunda tanya, PR-nya kumpul ya. Kemudian dia tanya, Bun udah dikoreksi? Belum. Ya. Besoknya dikasih lagi tanpa Bunda nilai, hanya ditanda tangan. Kemudian Bunda kasih lagi PR. Tanya sama orang tua, apa katanya? Berapa dapat PR? Enggak dinilai sama si Bunda, hanya ditanda tangani aja. Kasih PR lagi. Besoknya juga ditanda tangani. Plan yang ketiga, mereka nggak mau kerjakan. Apa katanya? Ditanya nggak, Bu? Tanya apa katanya? Nggak ada PR. Mulai dia nggak mau ngerjain, nggak ada PR. Jadi gimana katanya? Nggak ada PR, Bunda kasih, besok disalin di kelas, di sekolah. Nah, tuh. Jadi, setelah itu, baru dia nggak mau lagi ngerjain gitu. Artinya apa? Anak tuh perlu pula umpan balik dari kita. Ini benar, ini tidak gitu. Jadi kalau hanya sekedar tanda tangan nggak mau dia. Itu contohnya. Dan Bunda robah lagi untuk mengasih dia tugas, dia nggak mau sampai dia lihat oh ya ada dinilai, ada dikasih reward misalnya, oh ya bagus sekali, oke, 100. Nah, misalnya anak-anak SD, anak SMP bahasanya kan masih begitu. Kalau SMA sudah dibikin lebay Bu nih. Nah, masih bilang, oke bagus ya. Oke lanjutkan. 100 loh. Nah. Jadi ada perasaannya dihargai dia berbuat gitu. Jangan kita kasih PR kemudian kita nggak koreksi, tidak kita kembalikan. Itu banyak yang kejadian kita kadang-kadang kita pusing, banyak kerjaan kita kembalikan. Nah itu. Jadi kalau kita berbuat, nah harus kita koreksi, kita kembalikan lagi sama mereka. Kasih coretan, tidak hanya sekedar oh ya 80 misalnya 80 ini salah kayak gitu, enggak kayak gitu. Oke, ini perbaiki, perhatikan ini memang harus banyak kerjanya, tetapi mereka akan lebih senang dibegitukan ya. Yang ngajar SMP, yang ngajar SMA mungkin sudah lebih ini dia ya, tetapi kalau SMP oke itu dia gitu kan, senang sekali dia. Ini bapak ibu-ibu nih kalau ketemu anak yang apa, coba pegang tengkuknya. Dia akan merasa apa ya? Kalau kita pegang tengkuk dia merasa salah lo, tegur namanya, panggil namanya, jangan kamu. Atau nggak bisa. Tegur namanya, halo, Cici, halo, Aisyah. Aisyah gimana? Bisa? Cici gimana bisa? Mungkin dia merasa, oh ibu ini kenal loh nama saya. Nah, kayak gitu barangkali. Ya, itu yang pernah Ibu lakukan kayak gitu. Enggak tahu kalau di mahasiswa enggak bisa kayak gitu. Kamu nggak ngerti, ya sudah kamu belajar sendiri.
Nah, itu yang Bunda lakukan. Oke, yang lain bagaimana? Jadi siapa Aisyah ya? Gimana Aisyah? Oke Aisyah. Iya Bu, makasih Bu. Oke, ya. Siapa lagi? Halo, masih ada nih waktu. Oke, siapa tuh? Muhammad Andri, Muhammad Andi. Ya. Oh, Andi, oke. Ya, saya dari Batam Bu, SMP 20 Batam. Oke, ya. Saya mau nanya gini Bu. Ya apa yang sudah Ibu jabarkan tadi sudah saya, insya Allah sudah saya kerjakan lah sehari-hari di sekolah seperti itu. Dan saya langsung membahas gitu. Misalnya hari ini saya memberi PR, pertemuan berikutnya sama-sama kami bahas, maju bergantian. Jadi saya tipe guru yang nggak pernah mau membawa tugas siswa ke ruangan kantor. Nah, itu saya tuh, karena mejanya selalu bersih jadinya. Jadi kenapa? Karena tugas yang saya berikan selalu langsung saya bahas gitu, Bunda. Seperti itu. Nah, makanya di saat ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, saya pun termasuk kejam memberikan hukuman. Kadang saya kasih menyalin perkalian Bunda. 1 sampai 10 5 rangkap. 5 rangkap, ada yang sampai 10 rangkap. Nah, seperti itu. Kemudian yang saya mau tanyakan lagi Bunda, saya rasa juga kurang efektif apa yang saya lakukan. Yang saya mau tanyakan bagaimana menurut Bunda hukuman yang mendidik itu bagaimana sih Bunda? Oke. Sedikit masukannya. Oke. Sebenarnya yang saya panggil Pratama aja ya karena anak saya Pratama namanya. Ya nggak apa-apa Bunda. Karena dia begini. Sebenarnya masalah hari ini harus tuntas loh hari ini. Itu kan? Masalah hari ini harus tuntas. Contohnya, ini di SD misalnya anak tidak salah dia menuliskan M misalnya, tertulis dia terbalik menjadi W, harus tuntas hari itu menyatakan ini salah loh nak. Kalau besok udah berubah lagi, udah bertambah lagi. Kalau Andi mengerjakan menyelesaikan di situ sehingga meja kosong itu bagus. Bagus artinya anak-anak kalau langsung dibagikan dan kalau dibagi kemudian dikasih komentar yang bagus itu mungkin lebih bagus lagi. Mereka akan terasa dihargai. Anak-anak ini kan kayak gini, minta pengakuan bahwa dia memang dihargai kayak gitu itu loh yang banyaknya sekarang. Kemudian hukuman yang mendidik itu misalnya tadi oke lah ya, jangan langsung banyak, sedikit dulu misalnya perkalian. Oke, kamu salin 1 kali sampai 10 sekalian itu misalnya 1 halaman, tidak dikerjakannya 2 halaman, tidak dikerjakannya lagi baru ditambah. Tapi dia sudah tahu ya hukumannya seperti itu. Nah, atau menyalin oke, besok saya harus membuat PR berapa halaman, nggak usah banyak-banyak, capek tangannya. Tetapi dia akan tahu kalau kita artinya menghukum mendidik itu misalkan mereka yang tidak suka ya, yang rasanya tidak suka, yang tergantung dan tidak mereka sama, jangan disuruh pula lah membersihkan WC, tidak bagus. Iya. Ya, tidak bagus. Kalau membersihkan menyapu halaman juga tidak bagus karena dia merasa akan dilihat orang semua orang. Dia akan merasa malu. Jadi mungkin malunya tuh cukuplah diketahui oleh gurunya aja. Kalau sudah malunya kenal orang lain lagi, dia bertambah itu, merasa dia sudah tidak nyaman. Jadi hukuman tuh cukuplah bapak guru dengan dia yang tahu apa yang diberikan hukuman. Terserahlah. Ini kalau enggak juga tambah besok lagi ya. Anak-anak tuh kalau entahlah ya yang pengetahuan muda kalau dibaik-baikkan barangkali artinya kita hargai dengan namanya segala macam, dipanggil dengan sesuai dengan namanya, itu mungkin lebih bagus kayak gitu. Hukumannya hanya seperti itu. Jadi hanya tinggal kadang kan kayak gini pula. Bunda pernah pergi ke sebuah SMK, di depan guru-guru yang lain anak ini kan kamu salah semuanya, jadi anak ini sudah ditonton oleh sekian orang, merasalah dirinya tidak nyaman, ya kan? Saya jadi dikatain jangan gitu mahasiswa ini contohnya
mahasiswa dimarahi sama dosen. Kamu begini-begini enggak tahu. Di depan Bunda, di depan sekolah. Oke, Bunda bilang, oke, dikasih tahu loh Naufal, namanya Naufal masih ingat. Dikasih tahu Naufal apa permasalahannya, kalau enggak Naufal akan lama di ruangan ini. Akan banyak orang. Langsung dikasih tahu dan nangis dia keluar. Laki-laki loh. Jadi mungkin, jadi harga diri itu merasa tidak nyaman. Kemudian dia bilang sama Bun, janganlah dimarahin Noval dekat orang ramai. Cuma tuh mahasiswa. Itu bukan Bunda yang memarahi dia, ada yang memarahi dia. Jadi mungkin cara kita barangkali lagi kita balikkan aja sama kita, sama anak-anak kita gitu loh. Ya, Andi Pratama. Iya Bunda, siap Bunda. Terima kasih Bunda. Bagus tuh kalau menyelesaikan tugas sekali. Jadi memberikan tugas nggak usah lagi 20, cukuplah 10 atau 5, tapi diambil yang mudah, yang sedang, yang susah gitu. Iya, saya juga paling banyak 10 Bunda. Jadi kita kadang saya kasih misalnya 2 soal gitu. Ya senang mereka. Iya, tapi 2 soal ada anaknya. Iya, boleh. Soalnya beranak, oke. Coba bayangkan kalau ada 5 mata pelajarannya hari itu, semua memberi soal, memberikan tugas, kalau main rumit dia. Itu juga yang kami alami, Bunda. Karena banyak orang tua juga komplain kan, tugasnya banyak gitu. Iya, terlalu banyak. Padahal mata pelajaran juga banyak kan dalam 1 minggu itu. Tapi kalau saya memberikan tugas, dan kami ngajar seminggu 2 kali pertemuan pada 1 kelas. Saya ngasih itu kadang ya memang untuk pertemuan selama berapa hari yang lama, bukan langsung yang mepet gitu. Iya. Mungkin itu aja lah Bunda. Ya artinya begini, kita mengasihkan tugas sama dia, tujuan kita supaya dia belajar di rumah. Nah itu aja, kita kembalikan, nggak perlulah dia untuk habis-habisan untuk mengerjakan soal banyak-banyak. Kita ukur kemampuannya dengan tugas yang lain, yang diberikan yang lain. Nah pastilah ada tugas yang lain. Oke, ya. Siapa lagi? Oke. Masih ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktunya lama lagi. Masih ada? Bunda mau cari siapa ya tadi? Oke, masih ada yang mau bertanya? Jadi, siapa lagi? Sudah tidur semua? Assalamualaikum Bunda. Oi, Dedi. Oke, Dedi Putra di mana nih? Ngajarnya? Ngajar di mana? Jadi di SMA Negeri 1 Tembus Utara. Di mana? SMA Negeri 1 Tembus Utara. Oh, Tembus Utara. Oke, apa tuh? Maksudnya tadi bukan mau nanya, Bu, menanggapi pertanyaan Ibu aja. Oke, apa tuh? Enggak, tadi kan Ibu ada nanya tadi apa udah tidur gitu, Bu. Oke, Det. Siapa lagi nih? Siapa tadi nampak Bunda ya lagi ya? Yang belum. Widya ini kenapa 2? Berarti dia bekerja, ada kerjaan lain dia nih. Widya 2 namanya. Oke, siapa lagi ada? Masih ada? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Nur Hadi. Apa tuh? Iya Bunda. Ini Bunda, kan sebagian siswa itu merasa berat menjalankan matematika, mempelajari matematika. Gimana sih kita memotivasi siswa? Karena kadang ada siswa yang berkata gini Bunda, untuk apa sih kita belajar ini? Toh mengukur kecepatan bola jatuh, terus ngitung tinggi tiang bendera itu Bunda. Nah gimana sih motivasi itu Bunda supaya lebih ternyata banyak hanya gitu Bunda.
mencari kalau mengajar di SMA motivasinya agak rumit, sudah mulai agak rumit untuk kita jelaskan sama anak motivasinya. Kan kita kan harus ada persepsi, oke lah motivasi ini nggak bisa sesaat itu kita pikirkan. Harus memang kita pikirkan betul apa sih motivasi yang cocok untuk ini, untuk materi ini, kan gitu ya. Jadi memang kita pikirkan betul. Contohnya yang sederhana misalnya ya aritmatika sosial, nampak keterpakaiannya. Ya enggak? Halo? 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 Oke. Yang mana si Hadi tadi mana? Artinya keterpakaian dalam kehidupan sehari-hari itu harus jelas. Integral, keterpakaian dalam kehidupan sehari-hari mana? Itulah luas. Luas daerah, itulah volume, salah satu contohnya gitu. Jadi memang harus memikirkan. Tidak gampang loh mencari motivasi itu. Apa ya motivasinya itu? Nantilah Anda waktu Anda pengembangan itu, nampak itu memikirkan motivasinya seperti apa. Apa sih manfaatnya belajar ini? Nah, harus jelas. Itu kita perlu pikirkan. Tidak bisa, saya mau mengajar nih, motivasinya apa langsung aja buat. Enggak, motivasi itu harus jelas. Harus ada gitu-gitu. Apa manfaat pelajaran itu di hari itu? Apa sih gunanya mengukur tinggi bendera dengan pakai, ya bagaimana mengukur tinggi bendera? Nah, misalnya kan dia belajar trigono itu mengukur, ya kita pakai klinometer. Kenapa kita bisa pakai kilometer? Karena kita nggak bisa memanjat tiang bendera yang tinggi itu. Kita nggak bisa melihat tinggi pohon kelapa. Maka kita pakai alat ini untuk menghitung tinggi pohon kelapa. Seperti itu kali. Mana Nur Hadi? Nur Hadi. Oke, Bunda. Iya tuh. Terima kasih, Bunda. Iya, manfaatnya ya perlu dipikirkan kayak gitu. Masih adakah yang lain? Kita sampai jam berapa ya? Biasanya jam 10, Bunda. Oh, udah lewat ya? Sorry. Iya, Bun. Oke, masih kalau nggak ada lagi nggak ada lagi, udah lewat soalnya, nggak ada lagi? Nggak ada lagi, Bun. Oke, semangat ya. Iya. Makasih ya, Bunda. Ya, semangatnya. Sehat selalu. Terima kasih banyak Bunda. Mudah-mudahan Bunda selalu sehat. Tunggu ya dan nilai ya. Tugasnya diunggah ya. Iya, Bun. Iya, Bunda. Iya, Bunda, ya, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bimbingannya ya, Bunda. Sehat selalu.